Silaturahim itu sudah terbukti ya, memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki. Bahwa satu-satunya sumber kehidupan saya adalah gaji saya, itu sudah menciptakan batasan. Makanya ya sudah, hidupmu ya hanya gajimu itu, mengejar uang. Karena kita pikir bahwa segala kebutuhan hidup hanya bisa dipenuhi oleh uang dari gaji kita. Orang yang selalu berpikir bahwa hidupnya harus dipenuhi oleh uang, dia harus mencari uang terus-menerus. Padahal siapa tahu tanpa harus ada uang, dia bisa memenuhi kebutuhan hidup. Toh uang pun akhirnya dibelanjakan untuk kebutuhan hidup. Disakiti satu orang saja sudah kiamat rasanya dunia ini. Padahal banyak orang-orang yang masih sayang kepada kita. Karena fokus kita. 100 dikurangi 1 langsung 0. Ada orang baiknya 100, satu kali aja melakukan kesalahan kepada kita, langsung kesalahannya menjadi pengurang. 100 dikurangi 1, 0. Padahal itu yang membuat 0 itu bukan matematikanya. Yang membuat 0 itu sebetulnya adalah fokus pikiran kita. Karena fokus pada yang 1, yang 100 terlupakan. Coba fokus pada yang 100, yang 1 yang harus dilupakan. Tidak ada masalah. Makanya dalam satu kajian saya menyampaikan, masalah itu sebetulnya asalnya 10% saja. 90% itu sebetulnya respon kita terhadap masalah. Itu yang membuat masalah kita jadi 100%. Lagi-lagi, apa masalahnya? Masalahnya adalah kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Masih banyak konflik dengan diri kita sendiri. Konfliknya di dalam, tetapi yang diselesaikan di luar. Makanya kita selalu mencari jalan keluar. Harusnya cari jalan ke dalam. Lihat tuh orang yang selalu cari jalan keluar. Ada masalah cari jalannya keluar. Ya terus keluar, menyalahkan orang, menghakimi orang, menghujat orang. Padahal masalah besar ada pada dirinya sendiri. Membuat penghakiman, benar salah, baik buruk berdasarkan penilaiannya. Semua keluar. Apa hasilnya? Makin banyak konflik di luar. Dan konflik yang di luar itu cerminan bahwa sebetulnya kita masih punya konflik di dalam. Yuk kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita masih bisa duduk di sini dengan segala kemewahannya. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kasat mata maupun tidak kasat mata, yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala penderitaan. Semakin sering kita mendoakan semua makhluk, doa kita itu akan terpantul pada diri kita sendiri. Belajar untuk berdoa yang universal. Berdoa itu jangan untuk kelompok kita saja. Berdoa itu jangan untuk kelompok kecil kita saja. Dari cara berdoanya saja, kita sudah tidak mengalami cinta. Doa saja sudah mengalami ketiadaan cinta. Doa yang dipanjatkan dalam ketiadaan cinta, doa yang berbasis ego, hanya mementingkan diri sendiri, itu sudah terbukti bahwa doa yang semacam itu tidak pernah direspon oleh semesta.
Belajar untuk berdoa itu lebih universal. Doakan semua orang, siapapun itu, apapun keyakinannya, apapun nama bangsanya, apapun warna kulitnya. Berbuat baik harus tanpa syarat. Orang terjatuh dari sepeda motor, udah mau sekarat. Masa kita mau nolong nanya dulu, agamanya apa? Terus karena agamanya berbeda nggak jadi ditolong begitu? Itulah kebodohan kita selama ini. Hidup di selokan-selokan kecil, di parit-parit kecil. Padahal kita sedang tinggal di ruang kosong tanpa batas. Jadi keterbatasan hidup ini justru dikerdilkan oleh keterbatasan pikiran kita sendiri. Mau bergaul saja pilih-pilih. Mau berteman saja pilih-pilih. Ribet jadinya hidup. Jadinya temannya sedikit. Padahal kata Nabi silaturahim itu sudah terbukti ya, memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki. Kalau kita punya teman siapa saja dan kita baik pada siapa saja tanpa pilih-pilih, teman kita banyak. Ada yang punya usaha dan maju, berbahagialah dengan mereka. Jangan iri. Harusnya ketika orang lain mencapai kesuksesan, kita rasakan kesuksesan itu seakan-akan sudah terjadi pada diri kita. Itu doa itu. Orang-orang yang perasaannya selalu buruk pada orang lain, bahkan berprasangka buruk pada orang lain, dia sedang membuat penjara buat dirinya sendiri. Hidupnya selalu menarik hal buruk. Like attracts like. Karena dia sedang menjadi magnet untuk menarik hal buruk. Kenapa sih kita tidak menciptakan diri kita ini menjadi magnet yang kuat, yang memancarkan medan magnet yang positif, sehingga kita bisa menarik hal-hal positif dalam hidup ini. Berprasangka saja bahwa satu-satunya sumber kehidupan saya adalah gaji saya, itu sudah menciptakan batasan. Makanya ya sudah, hidupmu ya hanya gajimu itu. Dan gaji ujungnya uang, sehingga hidupmu selalu saja harus mengejar uang. Karena kita pikir bahwa segala kebutuhan hidup hanya bisa dipenuhi oleh uang dari gaji kita. Jadi semua pintu langit ditutup. Padahal kalau kita silaturahim, ada yang panen pete, masa nggak kebagian gitu. Ada yang panen jengkol, masa nggak kebagian. Ada yang panen jagung, masa nggak dikasih. Ada yang panen telur ayam, masa nggak dikasih. Coba. Orang yang selalu berpikir bahwa hidupnya harus dipenuhi oleh uang, dia harus mencari uang terus menerus. Padahal siapa tahu tanpa harus ada uang, dia bisa memenuhi kebutuhan hidup. Toh uang pun akhirnya dibelanjakan untuk kebutuhan hidup. Saya lagi santai kemarin, ya tiba-tiba ada artikel yang masuk. Artikelnya menceritakan tentang bagaimana kecerdasan seseorang bisa meningkat itu dengan cara berjalan kaki. Berjalan kaki tanpa alas. Karena saat kita berjalan kaki, ternyata saraf-saraf kaki kita itu mendapatkan pijitan seberat tubuh kita. Jadi kalau ke tempat pijit itu pijit refleksi, paling juga pijitannya itu hanya sekuat jari-jari yang mijit. Tapi kalau kita jalan kaki, berarti saraf-saraf itu mendapatkan tekanan seberat badan kita sendiri.
Ternyata ya hasil risetnya menunjukkan seseorang mengalami peningkatan kecerdasan sampai 10% kalau dia sering jalan kaki tanpa alas. Coba. Karena gaul ya, mau menerima pandangan dari orang lain, dia mengalami peningkatan kecerdasan 10% hanya melakukan itu. Murah bukan? Itulah pentingnya kita membuka diri. Ya. Orang yang menutup diri, merasa paling benar, merasa paling hebat. Lihat itu. Makin menutup diri, ya, makin sulit untuk mendapatkan berkah. Dan orang yang semacam itu tidak sadar kalau tidak ada sebetulnya dalam hidupnya itu yang dipenuhi oleh dirinya sendiri. Dia juga makan nasi bukan hasil nanam sendiri. Dia makan pisang bukan hasil nanam sendiri. Makan mangga bukan hasil nanam sendiri. Bayangkan ya, kalian mau makan mangga nanam dulu. Ya keburu wassalam. Mau makan nasi nanam dulu. Menanam jagung nanam dulu. Kan gak ada yang kita pergunakan sekarang pun hasil sendiri. Dan itu hukum alam. Dan kita ini tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kan pertanyaannya, lah sekarang kamu sudah bantu orang lain apa? Orang yang hidupnya hanya terus mementingkan diri sendiri. Lihat saja. Hidupnya itu tidak penuh dengan keberkahan. Tidak ada yang menakjubkan dalam hidupnya. Selalu penuh keluhan, protes, ya. Gampang menghakimi, gampang menilai. Dia pikir dengan cara seperti itu, hidup dia sudah beres. Oleh karena itu kita bersyukur ya, hari ini kita masih bisa bertemu. Karena hari baru ini hari yang mewah kalau bagi saya. Allah berikan kemewahan sejak tadi kita bangun tidur, luar biasa. Bisa menatap matahari pagi itu mewah. Bisa merasakan sentuhan air ke tubuh itu mewah. Bisa berjalan kaki itu mewah loh. Bisa mengangkat sendok dengan tangan, isinya makanan itu mewah. Dan suatu saat kita tidak memiliki kemewahan itu lagi. Cuman karena kita hidup tidak di sini, saat ini, sekarang, pikiran kita selalu membawa kita ke masa depan. Sehingga semua hal yang kita sedang rasakan saat ini hilang kemewahannya. Bahkan ada yang tidak sadar bahwa napas itu mewah. Dan sekarang faktanya kita masih bernapas. Bisa melihat lukisan indah itu mewah. Bisa melihat pemandangan indah itu mewah. Dan kemewahan itu bukan di luar, kemewahan itu di sini, di sini. Tidak ada artinya pemandangan indah kalau kitanya tidak punya kemampuan melihat. Tidak ada artinya lagu yang indah kalau kitanya tidak bisa mendengar. Jadi yang mahal itu kan sebenarnya di sininya. Kehadiran Allah dalam pendengaran kita, kehadiran Allah dalam penglihatan kita, kehadiran Allah sebagai daya di tangan kita, kehadiran Allah sebagai daya di kaki kita, kehadiran Dia sebagai daya di jantung kita, kehadiran Dia sebagai daya di paru-paru kita. Coba sadari. Duduk sebentar, istirahat, rasakan semua kemewahan itu. Tak terasa air mata kita mengalir. Betapa besar cinta kasihnya Allah kepada kita. Tapi kita selalu merengek-rengek kepada Allah. Minta yang tidak ada bersama kita saat ini. Dan kita melupakan semua yang ada bersama kita saat ini. Disakiti satu orang saja sudah kiamat rasanya dunia ini. Padahal banyak orang-orang yang masih sayang kepada kita. Karena fokus kita. 100 dikurangi 1 langsung 0. Ada orang baiknya 100, satu kali aja melakukan kesalahan kepada kita, langsung kesalahannya menjadi pengurang. 100 dikurangi 1, 0. Padahal itu yang membuat 0 itu bukan matematikanya.
Yang membuat nol itu sebetulnya adalah fokus pikiran kita. Karena fokus pada yang satu, yang 100 terlupakan. Coba fokus pada yang 100, yang satu yang harus dilupakan. Tidak ada masalah. Makanya dalam satu kajian saya menyampaikan, masalah itu sebetulnya asalnya 10% saja. 90% itu sebetulnya respon kita terhadap masalah. Itu yang membuat masalah kita jadi 100%. Lagi-lagi, apa masalahnya? Masalahnya adalah kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Masih banyak konflik dengan diri kita sendiri. Konfliknya di dalam, tetapi yang diselesaikan di luar. Makanya kita selalu mencari jalan keluar. Harusnya cari jalan ke dalam. Lihat tuh orang yang selalu cari jalan keluar. Ada masalah cari jalannya keluar. Ya terus keluar, menyalahkan orang, menghakimi orang, menghujat orang, padahal masalah besar ada pada dirinya sendiri. Membuat penghakiman, benar salah, baik buruk berdasarkan penilaiannya. Semua keluar. Apa hasilnya? Makin banyak konflik di luar. Dan konflik yang di luar itu cerminan bahwa sebetulnya kita masih punya konflik di dalam. Yuk kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita masih bisa duduk di sini dengan segala kemewahannya. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sertakan Allah, kita mohon ridhonya, kita mohon berkahnya. Semoga di sisa perjalanan hidup kita ini kita bisa menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Hidup dalam berkesadaran. Bukan soal berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana cara kita hidup. Oleh karena itu mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan mengajarkan satu hal yang sederhana dalam hidup, tetapi sering dilupakan oleh kebanyakan orang yang tidak sadar. Saya yakin semua orang pasti dalam hidup ingin mencapai pencapaian yang hebat dalam segala hal. Pencapaian yang hebat dalam sisi hubungan, pencapaian yang hebat dalam sisi ekonomi, pencapaian yang hebat dalam sisi karir, pencapaian yang hebat dari sisi kesehatan. Pasti semua orang menginginkan itu. Tapi dia lupa bahwa semua pencapaian yang hebat itu di belakangnya ada risiko yang menyertainya, yang sama hebatnya. Karena alam ini tidak pernah salah. Maka di alam ini ada yang namanya hukum kekekalan energi. Coba perhatikan. Kalau kita jatuh dari ketinggian 1 meter, kan bahayanya berbeda dengan jatuh dari ketinggian 100 meter. Dan untuk naik ketinggian 1 meter, usaha kita juga berbeda dengan untuk naik pada ketinggian 100 meter. Saya ingin menaikkan batu aja. Gak usah jauh-jauh, 1 meter aja. Lihat, massa batu berapa kilo? Kalau massa batunya itu adalah 10 kilo, berapa energi yang dibutuhkan? Gampang. Massa batu dikalikan percepatan gravitasi di tempat itu. Rata-rata di permukaan bumi, dekat dengan bumi, percepatan gravitasi itu sekitar 10 meter per detik kuadrat. Kalikan ketinggiannya 1 meter, berarti 10 kilo kalikan 10 percepatan gravitasi, kalikan 1 meter, berarti 10 kali 10 kali 1 kan? Berapa? 100 joule itu. Energi yang dibutuhkannya segitu. Jadi kita perlu usaha sebanyak 100 joule untuk melawan gaya gravitasi. Karena tinggal di bumi ini. Beda kalau tinggal di tempat yang tidak ada gaya gravitasi. Kayak orang melayang di angkasa
bebas dari gaya gravitasi, ya dia akan bergerak dengan sendirinya. Bahkan untuk duduk saja tidak bisa. Dan kita tidak pernah berterima kasih pada bumi. Terima kasih bumi, saya bisa duduk bagus. Karena kita belum pernah merasakan lepas dari bumi. Padahal bisa duduk kayak gini itu karena jasa bumi. Karena kita ditarik oleh bumi. Kalau tidak ditarik, kan kita melayang-layang. Kebayang ya ibu-ibu mau masak, bawang, pergi, betul nggak? Ketumbar, pergi. Ayamnya mau digoreng, pergi, repot banget, betul nggak? Ya, mau masak aja nggak bisa. Sampai astronot yang tinggal di ruang angkasa menciptakan gelas anti gravitasi hanya untuk minum kopi saja. Dan karena kita bodoh, tidak sadar dengan semua berkah yang diberikan bumi kepada kita, dan kita terus mengejar keinginan-keinginan kita, halusinasi kita, hayalan kita, jadi kita melupakan semua berkah yang luar biasa ini. Ibu bapak bisa duduk begini tuh mewah. Pernah berterima kasih pada bumi, terima kasih bumi karena saya ditarik olehmu, saya bisa duduk tegak, pernah? Ya karena gak ngerti, gak pernah belajar, tidak mau, ya tidak mau belajar lebih dalam. Padahal begitu banyak kemewahan yang diberikan semesta kepada kita. Paham ya? Nah sekarang kalau kita ingin menaikkan batu 10 kilo kepada ketinggian 100 meter. Coba, berarti 10 kilo massa kali percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Sudah 100. Kalikan 100 meter. 100 kali 100, 10.000 joule. Berarti kita harus melawan gaya gravitasi 10.000 joule. Untuk memindahkan batu pada ketinggian 100 meter. Sekarang saya tanya, tinggi mana 1 meter dengan 100 meter? Tinggi 100 meter. Di ketinggian 1 meter, energi yang ada namanya energi potensial itu cuma 100 joule. Tapi di ketinggian 100 meter dari permukaan bumi ada energi 10.000 joule. Mana yang energinya lebih besar? Yang berada di ketinggian. Nah sekarang kalau batu ini jatuh ke bawah, yang jatuh dari ketinggian 1 meter, paling juga hanya berbekas sedikit aja di lantai. Tapi yang ketinggiannya jatuh dari 100 meter walaupun sama-sama batunya 10 kilo, kan akibatnya beda. Tuh. Sekarang ganti batu dengan orang. Ya. Orang jatuh dari ketinggian 1 meter. Taruhlah orangnya 70 kilo. Berarti 70 kali 10 kali 1 meter. Berapa? 700 joule. Nah sekarang orang ini jatuh dari ketinggian 100 meter. Berarti energinya berapa? 70 kali 10 kali 100. Berarti 70.000 joule. Nah orang yang jatuh dari ketinggian 100 meter dengan orang yang jatuh dari ketinggian 1 meter, akibatnya beda? Beda. Beda kan? Mana yang lebih parah? Apalagi kalau jatuh dari ketinggian 1000 meter. Energi yang dimilikinya itu lebih besar. Makanya harus siap. Kalau ingin mencapai pencapaian yang hebat, harus sadar. Itu selalu sebanding dengan risiko yang besar. Ya, orang yang hartanya cuma 1 juta, kemudian ditipu orang, ya. Kemudian ada yang hartanya 1 miliar ditipu orang. Kalau belum punya kesiapan, itu kan dampaknya akan berbeda. Coba, orang ditipu 1 juta, memang hartanya 1 juta. Dia ditipu 1 miliar, hartanya 1 miliar. Kesadaran orang ini sama kemelekatannya pada uang. Kan dampaknya pasti beda. Stresnya pasti beda. Ya.
Yang 1 juta mungkin hanya pilek lah, flu. Yang 1 miliar kan bisa masuk rumah sakit jiwa. Betul nggak? Ini makanya saya mau nanya ini. Bapak Ibu ingin mencapai pencapaian yang hebat? Loh kok? Kan selama ini begitu, betul nggak? Ingin hartanya banyak sekali, ingin jabatannya tinggi sekali, betul nggak? Ulangi, kenapa diam gini? Ingin mencapai pencapaian yang hebat? Nah, tahu kalau risikonya di belakang itu juga hebat? Atau baru tahu sekarang? Itu masalahnya. Saya sering ya berada di kelas untuk healing. Maaf ya. Ini data. Saya selalu menggunakan data. Jarang ya orang biasa, hidupnya biasa, ekonominya biasa, penghasilannya juga biasa. Itu penyakitnya ya biasa. Biasa aja. Ya paling mencret. Ya. Sing siremen. Tapi saya menyaksikan di kelas itu justru yang penghasilannya luar biasa. Ya. Kok penyakitnya jadi aneh? Cancer. Ada yang cancer payudara, ada cancer serviks, ada yang cancernya getah bening, macam-macam tuh. Setelah saya perhatikan, oh sebetulnya ini masalah kapasitas ternyata. Dia ingin mencapai pencapaian yang hebat, tetapi dia juga tidak tahu bahwa resiko di pencapaian yang hebat itu juga hebat. Ketidaksiapan itu yang membuat tubuh ini menjadi tidak sanggup untuk memikulnya. Oleh karena itu, kalau ingin mencapai pencapaian yang hebat, siapkan dulu. Jiwanya harus hebat, mentalnya harus hebat. Makanya sebetulnya Allah itu bukan gak mau ngasih yang hebat sama Bapak Ibu itu. Cuman kata Allah, kamu belum siap. Iya, kita itu kadang-kadang ya gak tahu diri. Kapasitas kita ini cuma segelas ini, tapi mintanya 1 drum. Begitu datang 1 drum, yang ketampung tetap 1 gelas, yang lainnya melebar. Betul apa tidak? Lalu nyalahkan Allah. Padahal wadahmu ya cuma segelas ini. Dalam segala hal. Makanya sebetulnya Allah itu hanya menunggu kita menyediakan wadah sebesar-besarnya. Karena dalam wadah yang besar itu akan menampung volume yang besar. Nih, ada yang belajar spiritual. Ingin mencapai kesadaran yang tertinggi, bahkan ingin mencapai sidratil muntaha. Saya bilang udah siap belum? Karena mencapai kesadaran yang tinggi itu, pertama, ya, cara mencapainya juga harus luar biasa. Dan setelah mencapai itu juga menjaganya harus luar biasa. Kan suka ada tuh sifat-sifat manusia yang culas. Ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan usaha sesedikit mungkin. Akibatnya jadi korupsi. Saya dapat kabar pagi ini, ya. Saya selalu dapat kabar itu karena saya itu tidak berlangganan yang lain kecuali berlangganan berita-berita penting. Jadi HP saya sudah disetting, kalau yang nggak penting jangan masuk HP saya. Jadi yang berita-berita penting. Saya tadi pagi mendapatkan kabar, ternyata indeks persepsi korupsi, ya, negara kita ini, Indonesia ini, ya, dari 180 negara itu
Nilai kita ini dari 0 sampai 100, nilai kita ini cuma 34. Jadi praktis di bawah 50. Nah, menurut riset, semua negara yang IPK-nya, indeks persepsi korupsinya di bawah 50%, itu menunjukkan bahwa negara itu sangat parah korupsinya. Dan nilai kita cuma 34. Nah, ada yang sama dengan kita, Thailand nilainya 35. Vietnam nilainya 41. Malaysia lebih bagus, nilainya 50. Singapura itu adalah top, nilainya 83. Setara dengan negara-negara di Eropa Barat atau di Uni Eropa. Semua negara-negara di Eropa Barat atau Uni Eropa itu nilainya semua di atas 80 IPK-nya. Padahal mereka itu kan tidak membicarakan agama, tidak membicarakan Tuhan, tidak kenal ayat-ayat, tidak kenal hadis-hadis. Mereka cuma kenal bahwa merugikan orang itu yang menyakitkan, itu aja. Sesederhana itu. Dan saya lihat malah justru kenapa ya orang-orang yang frekuensi membicarakan Tuhannya paling sering, membicarakan agamanya paling rajin, loh kok ya maksiatnya juga luar biasa. Bahkan berita-berita miring tentang kejadian-kejadian yang tidak senonoh dalam kehidupan masyarakat justru terjadi di tempat-tempat yang oleh masyarakat dianggap tempat suci. Bahkan di situ ada, ya beritanya begitulah. Gak kuasa saya ngomongnya. Cuman yang saya bingung itu, ini masalahnya apa? Kenapa? Ya, kerajinan kita membicarakan ayat-ayat, kerajinan kita membicarakan firman-firman Tuhan, kerajinan kita melaksanakan ritual-ritual agama itu, kok tidak berdampak pada akhlak? Itu pertanyaan saya. Dan ini pertanyaan harusnya pertanyaan semua tokoh agama. Bukan hanya pertanyaan saya. Sehingga kita mencari akar masalahnya di mana. Kenapa ini bisa terjadi? Gitu kan. Kenapa semua kerajinan ini tidak membangun kesadaran? Kenapa? Dan harusnya pertanyaan ini adalah pertanyaan individu kita semua. Saya sudah melakukan semuanya, tapi kok hidup saya berantakan begini? Pernah nggak bertanya begitu? Ekonomi berantakan, kesehatan tubuh berantakan, hubungan sosial berantakan, rumah tangga berantakan. Kenapa? Pernah nggak ada pertanyaan begitu? Pernah? Dan saya yakin para sahabat yang hari di sini, ini adalah para sahabat yang sedang mencari jawaban untuk itu. Saya tahu.